Selamat pagi yang terhormat dosen pembimbing seminar mata kuliah Bapak Adi Mursalin SE MM. Perkenalkan, nama saya Frensiana Winnie, NIM 1910416916926. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi seminar mata kuliah semester 7. Judul yang saya ambil yaitu Analisis Kebijaksanaan Pemasaran Produk Gadai Syariah di PT Penggadaian Persero Cabang Jeruju Pontianak. Yang pertama, latar belakang penelitian. PT Penggadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. PT Penggadaian menjalankan salah satu fungsi bank yang menyalurkan pinjaman dana kepada masyarakat dan salah satu sumber dana pembangunan. PT Penggadaian juga memperluas usahanya dengan mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah yang disebut Penggadaian Syariah. Produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Berikut ada tabel data jumlah nasabah PT Penggadaian Persero Cabang Jeruju Pontianak dari tahun 2019 sampai 2021. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah nasabah produk gadai syariah di PT Penggadaian Cabang Jeruju Pontianak mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah nasabah mengalami peningkatan sebesar 5,53% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021, jumlah nasabah mengalami peningkatan lagi sebesar 11,76% dari tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana strategi pemasaran produk gadai di Penggadaian Syariah pada PT Penggadaian Cabang Jeruju Pontianak? Yang ketiga, tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran produk gadai yang digunakan di Penggadaian Syariah Cabang Jeruju Pontianak. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 4. Yang pertama, bagi penulis, dapat menambah kontribusi keilmuan tentang penggadaian syariah. Yang kedua, bagi penggadaian syariah, dapat mengetahui strategi pemasaran yang baik dan tepat, guna serta tidak bertentangan dengan nilai syariah berdasarkan teori-teori yang ada, juga dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk lebih memajukan lagi industri gadai syariah tersebut. Yang ketiga, bagi akademisi, dapat menambah pengetahuan tentang penggadaian syariah dan strategi pemasarannya. Yang keempat, bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan tentang produk gadai syariah dan mengetahui strategi pemasarannya yang dilakukan di PT Penggadaian Cabang Jeruju Pontianak. Baiklah, saya akan membahas bab 2, yaitu landasan teori. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran secara keseluruhan yaitu cara perusahaan melakukan bisnis yang mempersiapkan, menentukan, dan mendistribusikan produk, jasa, dan gagasan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar sasaran. Selanjutnya yang kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan memenuhi kebutuhan manusia, yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia.
Yang kedua, pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara pengaturan pemasaran untuk mencapai keuntungan yang terus meningkat dalam penjualan. Strategi pemasaran adalah program yang menyeluruh dari sebuah usaha atau perusahaan dalam menentukan target pemasaran untuk memuaskan konsumen. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pasar. Jenis pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar konsumen. Yang kedua, pasar produsen. Yang ketiga, pasar perdagangan. Yang keempat, pasar pemerintah. Yang keempat, proses pemasaran. Proses pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, pasar sasaran. Yang ketiga, posisi pasar. Yang kelima yaitu bauran pemasaran atau marketing mix, yang dibagi menjadi 7. Yang pertama, produk. Yang kedua, harga. Yang ketiga, tempat. Yang keempat, promosi. Yang kelima, orang atau objek. Yang keenam, proses. Yang ketujuh, bentuk fisik. Yang keenam, konsep pemasaran. Konsep pemasaran dibagi menjadi 6. Yang pertama, konsep produksi. Yang kedua, konsep produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Yang keempat, konsep pemasaran. Yang kelima, konsep pemasaran kemasyarakatan. Yang keenam, konsep pemasaran global. Yang ketujuh yaitu fungsi dan tujuan strategi pemasaran. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menetapkan basis konsumen secara strategis, rasional, dan lengkap dengan informasinya. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang dari konsumen dan calon konsumen. Yang ketiga, menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat dan menguntungkan serta mampu membedakan perusahaan dan pesaing. Yang keempat, mengomunikasikan dan mengantar produk tersebut kepada pasar sasaran. Yang kelima, memimpin seluruh personil bidang pemasaran untuk menjadi sekumpulan tenaga kerja yang disiplin, potensial, berpengalaman, berdedikasi pada perusahaan dalam mencapai tujuan. Yang kedelapan, strategi pemasaran dalam menarik minat nasabah. Pemasaran yang ampuh itu adalah pemasaran yang mampu meningkatkan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, jumlah nasabah. Yang kedua, loyalitas nasabah. Yang ketiga, menaikkan nilai penjualan. Yang keempat, perusahaan akan semakin besar dan memiliki banyak cabang. Yang ketiga yaitu penggadaian syariah. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian gadai syariah. Gadai syariah merupakan akad perjanjian antara pihak memberi pinjaman dengan pihak yang meminjamkan uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Yang kedua, lahirnya penggadaian syariah atau sejarah penggadaian syariah. Penggadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS, cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, 4 kantor cabang penggadaian di Aceh menjadi penggadaian syariah. Yang ketiga yaitu rukun gadai syariah. Rukun gadai antara lain dibagi menjadi 5. Yang pertama, rahin, orang yang menggadaikan, ia adalah orang yang berhutang. Yang kedua, murtahin, atau orang yang menerima gadai, ia adalah orang yang memberikan piutang. Yang ketiga, mahrun, atau barang gadaian. Yang keempat, mahrun bih, yaitu utang atau nilai barang yang dipinjamkan ran kepada murtahin.
Yang kelima, sigat akad atau kontrak ijab kabul. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ringkasan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, saya mengambil 3 contoh penelitian terdahulu. Yang pertama, Siti Khadijah, Program Studi Muamalat, Jurusan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010. Yang berjudul Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah dalam Menarik Minat Nasabah. Penelitian pada unit Penggadaian Syariah cabang Pondok Aren. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada jenis penelitian. Jenis penelitian terdahulu menggunakan 2 jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian lapangan. Yang kedua, Ayutisa, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya 2015 dengan judul Strategi Pemasaran Produk Gadai Anran dalam Meningkatkan Minat Nasabah. Studi kasus pada penggadaian syariah cabang Blauran, Surabaya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada jenis pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan jenis pendekatan yang bersifat pendekatan analisis, deskriptif, sedangkan penelitian sekarang bersifat pendekatan fenomenologi kualitatif. Yang ketiga, Nadhiratul Ulbab, Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang 2016 dengan judul Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah. Studi kasus di Penggadaian Syariah cabang Majapahit, Semarang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada bauran pemasaran. Yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan bauran pemasaran yang disikat dengan 4P, meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan bauran pemasaran yang disingkat dengan 7P, meliputi produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bentuk fisik. Selanjutnya saya akan membahas kerangka penelitian. Bisa dilihat dalam gambar ada kerangka penelitian dalam penelitian yang saya ambil. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan yang ditemui secara hati-hati dan kemudian dilakukan dengan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan pada akhirnya penelitian akan menyusun sebuah laporan penelitian yang terstruktur dan mendetail. Penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah PT Penggadaian Syariah Cabang Jeruju, Pontianak. Yang kedua yaitu sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Di dalam penulisan ini, pengambilan data dengan menggunakan metode purposive sampling, yakni pengambilan sampel dengan pertimbangan nasabah. Berdasarkan teknik ini, penulis menentukan sampel sebanyak 100 nasabah yang diambil secara rata-rata, sehingga masing-masing nasabah diambil sebanyak 50 orang. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek,
atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian yang digunakan untuk mengukur kepuasan nasabah terhadap produk gadai yang diberikan oleh PT Penggadaian Syariah Cabang Jeruju Pontianak. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, yaitu komunikasi dengan informan untuk menggali keterangan informan mengenai strategi pemasaran. Teknik yang akan digunakan adalah wawancara mendalam, in-depth interview, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau wawancara dengan pemimpin dan nasabah di Penggadaian Syariah CP Pontianak. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambar yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal skripsi ini. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis yang berupa penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan sumber dari dokumentasi resmi, buku, arsip, serta brosur-brosur terkait Penggadaian Syariah CP Pontianak. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama, teknik pengolahan data dibagi menjadi 3. Yang pertama, editing. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, penemuan hasil riset. Yang kedua, teknik analisis data. Yang pertama, metode dedukatif. Metode dedukatif atau dedukasi di mana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menentukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya ucapkan terima kasih.